Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Kamis tanggal 25 September 2025, renungan kita berjudul Ketika Diperlakukan Tidak Adil. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Kisah Para Rasul 28, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Seorang pria bernama Robert Du Bois secara keliru dihukum 37 tahun penjara dalam sebuah kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Du Bois dituduh memperkosa dan membunuh seorang gadis bernama Barbara Grimes pada bulan Agustus 1983 di Tampa Heights, Florida, Amerika Serikat. Ia baru dibebaskan pada bulan September 2020 setelah bukti DNA menetapkan bahwa ia tidak melakukan kejahatan tersebut. Lalu pada tahun 2023, Dewan Kota Tampa dengan suara bulat menyetujui penyelesaian ganti rugi sebesar 14 juta US dollar atau sekitar 210 miliar rupiah yang akan dibayarkan oleh pihak pengadilan kepada Du Bois. Pada saat Du Bois diadili, memang tidak ada bukti fisik yang menghubungkan dirinya dengan kasus tersebut. Sebelum dihukum, ia dipindahkan ke penjara Hillsborough County, dan seorang informan di penjara tersebut memberikan kesaksian palsu bahwa Du Bois telah mengakui kejahatannya selama ia berada di penjara. Inilah alasan Du Bois dijadikan tersangka dan dijatuhi hukuman penjara. Tidak diketahui kenapa orang tersebut memberi kesaksian palsu. Meskipun Du Bois sangat sedih dan kecewa atas apa yang dialaminya, namun dia tidak terlihat sakit hati dan dendam kepada pihak kepolisian. Saya sedih karena keluarga telah menunggu begitu lama untuk mendapatkan penyelesaian yang sebenarnya, kata Du Bois setelah pembebasannya. Saya menghabiskan 37 tahun di penjara atas kejahatan yang sama sekali tidak saya lakukan. Inilah yang terjadi ketika polisi membuat bukti yang sesuai dengan teori mereka dan tidak menyelidiki untuk menemukan kebenaran. Kehidupan hancur dan masyarakat menjadi kurang aman, ujar Du Bois. Rasul Paulus juga mengalami ketidakadilan ketika ia dituduh melanggar hukum Taurat dan adat istiadat orang Yahudi oleh teman-teman sebangsanya, serta menyerahkannya kepada orang Roma untuk dihukum mati. Setelah pihak Roma memeriksa Paulus, mereka tidak menemukan kesalahan padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi para pemimpin Yahudi menentang keputusan orang Roma tersebut. Karena itulah Paulus naik banding kepada Kaisar di Roma. Tetapi tujuannya naik banding kepada Kaisar bukan untuk mengadukan bangsanya atau balas dendam, tetapi hanya ingin membuktikan kepada Kaisar bahwa dia tidak bersalah. Difitnah atau diperlakukan tidak adil tentu sangat menyakitkan, apapun bentuknya. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh dendam kepada mereka yang memperlakukan kita secara tidak adil. Sebaliknya, serahkanlah masalah kita kepada Tuhan agar Dia turut campur tangan untuk memberi keadilan kepada kita. Percayalah, jika memang kita benar, pada akhirnya hal itu kelak akan terbukti. Sehingga orang-orang yang akan tahu bahwa kita tidak bersalah
atas apa yang telah dituduhkan kepada kita. Kata-kata bijak. Ada banyak ketidakadilan yang terjadi, tetapi Tuhan akan menunjukkan keadilannya bagi orang-orang yang benar. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, ketika aku diperlakukan tidak adil, beri aku kemampuan untuk tidak mendendam serta menyerahkan hal tersebut hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.